Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Yang kami hormati seluruh Ibu Ketua DPP Kemenak se-Jawa Timur, pemirsa takzib yang dirahmati Allah. Puasa Ramadan dalam perspektif tasawuf. Ibadah adalah perbuatan yang dilakukan seorang manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Puasa sendiri memiliki arti menahan rasa lapar dan haus dan tidak berhubungan badan sejak fajar siddiq sampai terbenamnya matahari. Maka dalam pengertian tasawuf itu sendiri adalah tadribun nafsi alal ubudiyah wa rudduha li ahkami rububiyah. Pengertian tasawuf menurut Imam Hasan As-Sazili ialah tadribun nafsi, melatih jiwa kita untuk beribadah dan mengembalikan pada hukum-hukum ketuhanan. Maka ketika kita memahami puasa hanya sekedar menahan makan dan dahaga dan tidak berhubungan badan ketika siang hari, itu termasuk dalam kategori puasa umum. Karena Abu Qudamah membagi tingkatan puasa itu menjadi 3. Ada puasa umum, puasa khusus, dan puasa khususil khusus. Puasa umum di sini adalah puasa menahan lapar, menahan haus, dan tidak berhubungan badan. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang awam pada umumnya. Puasa khusus adalah menahan makan, minum, menahan tidak berhubungan badan, juga menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mendekati pada berkurangnya pahala puasa kita. Seperti puasa jalan, berbohong juga jalan, menghibah jalan, menggunjing jalan. Dia dapat nilai menahan puasa, menahan lapar, menahan haus, tapi pahalanya berkurang di kategori penahanan dirinya untuk berpuasa, menahan untuk tidak berbohong. Puasa yang ketiga adalah khususil khusus. Ini adalah tingkatan orang-orang istimewa. Dia tidak hanya menahan makan, tidak menahan haus saja, tapi menahan jiwanya, menahan perbuatan kesehariannya dari perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya pahala puasa. Dia juga menahan hatinya untuk tidak berpikiran yang jelek, untuk tidak mengatakan yang jelek di dalam hatinya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani di sini membagi puasa juga dalam 3 kategori. Puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakikat.
Puasa syariat ini adalah puasa yang umum yang bisa kita lakukan. Siapapun bisa menahan lapar, menahan haus, dan tidak berhubungan badan ketika siang hari. Dan melakukan puasa syariat ini ada waktu-waktu tertentu. Sementara puasa tarekat adalah puasa menahan mulut kita, pandangan mata kita dari pandangan yang mengakibatkan syahwat dan munculnya nafsu. Menahan mulut kita untuk tidak menyakiti orang lain, dan juga menahan hati kita untuk tidak menggunjing, menghibah, ataupun bersumpah palsu. Dan puasa tarekat di sini tidak ada waktu tertentu. Sepanjang hidup kita, kita harus bisa melakukan puasa tarekat. Sebagaimana hadis Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang ini berpuasa tapi dia tidak memperoleh puasanya, kecuali hanya dapat rasa lapar dan haus saja. Kenapa demikian? Itu karena orang-orang ini tidak bisa menahan hatinya, menahan mulutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dosa atau mengakibatkan pahala puasanya berkurang.